Film dimulai dengan pesta di sekolah menengah. Rhoda Williams, seorang gadis berusia 17 tahun, adalah siswa yang sangat cerdas yang baru saja diterima di MIT. Dia merayakan bersama pacarnya. Di latar belakang, dia menceritakan bahwa dia jatuh cinta dengan ilmu luar angkasa setelah melihat gambar-gambar Jupiter dari perjalanan NASA. Rhoda merasa seperti bisa melakukan apa saja di dunia ini. Malam itu, dia mengemudi dalam keadaan mabuk sambil mendengarkan radio yang memberitakan bahwa ada planet baru dengan bulan yang identik dengan bumi yang muncul di tata surya. Para ilmuwan bingung dengan planet tersebut karena tidak ada yang melihatnya datang. Radio meminta pendengar untuk melihat ke arah utara untuk melihat planet tersebut yang jelas terlihat dari bumi. Rhoda yang mabuk melihat keluar jendela mobilnya saat dia mengemudi dengan kecepatan tinggi. Di suatu tempat, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berada di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Anak itu menamai robotnya Bob dan orang tuanya tertawa bersamanya. Kita mengetahui bahwa ibunya sedang hamil. Percakapan mereka terhenti ketika mobil Rhoda menabrak mereka, menyebabkan kecelakaan yang mengerikan. Dia terluka tetapi sadar. Dia keluar dari mobilnya dan pergi ke mobil lain untuk melihat pasangan yang tidak sadarkan diri. Tidak tahu harus berbuat apa, dia berbalik dan terkejut ketika melihat anak kecil tersebut tergeletak tak bernyawa di tanah. Sirine polisi terdengar di kejauhan dan layar menjadi hitam, memperlihatkan planet yang baru ditemukan di kejauhan. Cuplikan Rhoda di dalam sel diperlihatkan. Dia telah ditangkap setelah kejadian tersebut. Kini 4 tahun kemudian, laporan berita memberitahu kita bahwa Bumi 2 sekarang lebih dekat ke bumi dan tampaknya merupakan replika identik bumi dari penampilannya. Kini mudah terlihat dari permukaan bumi, struktur benua dan lautan, bahkan kota-kota dan desa-desa yang terlihat dari teleskop tampak identik dengan bumi. Para ilmuwan telah mencoba mengirim sinyal radio ke planet tersebut dan menerima sinyal balasan. Namun, mereka belum bisa memecahkannya. Beberapa ilmuwan bahkan tidak percaya bahwa planet tersebut ada dan menganggapnya sebagai cermin kosmik yang memantulkan citra bumi itu sendiri. 4 tahun setelah kecelakaan tersebut, Rhoda keluar dari penjara. Dia keluar untuk pertama kalinya dan orang tuanya datang menjemputnya. Saat berbicara tentang planet kedua, saudara laki-lakinya menyebutkan kontes esai yang disponsori oleh pengusaha jutawan Kate Harding yang mendanai penerbangan luar angkasa pertama ke Bumi 2. Dia memberikan tiket gratis kepada warga sipil yang memiliki motivasi terbaik untuk ikut serta. Rhoda kembali ke rumah dan melihat barang-barangnya di kamarnya. Dia tidak merasa seperti orang yang dulu dan tidak suka lagi dengan kamarnya. Dia melihat keluar jendela dan terpesona melihat bumi kedua di langit. Rhoda kemudian menghidupkan laptopnya dan mempelajari tentang United Space Ventures, program yang dibicarakan saudaranya tadi. Untuk memenangkan tiket warga sipil, dia harus menulis esai tentang alasan ingin pergi ke sana dan mengirimkannya. Dia menatap laptopnya, tetapi tidak mengetik apa-apa. Kemudian dia membawa semua barang yang diperlukan ke loteng rumah dan menyatakan itu sebagai kamar barunya. Dia tidur di atas kasur dan menempelkan gambar langit malam di dinding sebagai hiasan. Keesokan harinya, Rhoda pergi ke kantor pekerjaan untuk mencari pekerjaan. Menjadi mantan narapidana, dia tidak bisa lagi pergi ke MIT dan perguruan tinggi lain tidak akan menerimanya. Wanita di kantor tersebut menawarkan pekerjaan sesuai kualifikasinya, tetapi Rhoda bersikeras mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan berbicara dengan siapapun. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sekolah menengah lamanya. Dia mulai bekerja sebagai petugas kebersihan keesokan harinya dan tampaknya tidak membenci pekerjaannya. Tepat 4 tahun sejak kecelakaan tersebut, Rhoda pergi ke persimpangan tempat kecelakaan fatal itu terjadi dan melihat sekeliling. Saat itu sebuah mobil berhenti di dekatnya dan seorang pria keluar dari mobil tersebut. Rhoda ingat pria tersebut adalah pria yang dilihatnya di dalam mobil lain. Dia terkejut karena mengira telah membunuh mereka semua. Pria tersebut meletakkan mainan robot di tiang dekatnya untuk mengenang anaknya dan pergi. Rhoda segera pulang dan mencari tahu kasus tersebut di laptopnya. Ternyata nama pria tersebut adalah John Buraf. Istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil tersebut, tetapi dia koma selama beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, dia terbangun dan hidup sendirian sejak saat itu. Setelah penelitian lebih lanjut, dia mengetahui bahwa dia telah berhenti dari posisi fakultas musik di Yale. Dia mencatat alamatnya dan pergi menemuinya keesokan harinya. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihatnya minum di ruang tamunya yang berantakan melalui jendela. Malam itu bersalju dan dingin. Diliputi rasa bersalah dan melihat John dalam keadaan seperti itu, Rhoda merasa tertekan. Dia berjalan di salju perlahan-lahan membuka pakaiannya. Akhirnya dia berbaring menggigil dan telanjang. Jari-jarinya menjadi biru karena hipotermia dan dia melihat bumi kedua saat berbaring di dingin. Layar menjadi hitam. Dalam adegan berikutnya, dia berbaring di tempat tidur rumah sakit. Seseorang menemukannya dan menyelamatkannya dari kedinginan. Jari-jarinya terluka tetapi tidak ada cedera fatal. Saat kembali ke rumah, dia akhirnya menulis esai untuk mendaftar tiket ke bumi kedua. Dalam esai tersebut, dia menyebutkan bahwa orang gila, orang buangan, dan anak yatim piatu telah menjadi subjek untuk semua eksperimen baru di masa lalu dan bukan bangsawan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang penjahat, dia percaya bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk jenis eksperimen ini.
Merasa lega setelah mengirimkan esainya, dia pergi ke toko grosir untuk membeli permen di mana dia bertemu pacar semanya yang bersamanya saat berpesta malam itu. Dia memberitahunya bahwa dia telah masuk ke sekolah bisnis dan memperkenalkannya kepada pacarnya. Dia bertingkah aneh dan canggung ketika Rhoda memberitahunya bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Merasa malu dengan keadaan hidupnya, dia keluar dari toko tanpa membawa permen. Rhoda tahu bahwa dia tidak akan merasa puas sampai dia meminta maaf kepada John, jadi dia pergi ke rumahnya lagi. Dia mengetuk pintu, tetapi kegugupan menguasainya. Alih-alih mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan itu, dia berbohong dan berpura-pura menjadi pembantu yang dikirim oleh layanan kebersihan Maidenhaven untuk percobaan gratis. John, yang telah tinggal di tempat itu tanpa membersihkannya selama berbulan-bulan, menerima tawaran tersebut dan membiarkannya membersihkan rumah. Rhoda terlalu dalam kebohongan tersebut, jadi dia hanya mengikuti arus. Dia mulai membersihkan dan John melihatnya memeriksa teleskop yang tergeletak di salah satu ruangan. Ketika dia selesai, John, yang tidak mengetahui identitasnya, mengundangnya minggu depan untuk membersihkan rumah lagi. Minggu berlalu dan Rhoda berlatih memberitahu John kebenaran. Namun, saat dia mengetuk pintunya, dia kembali merasa gugup. Jadi dia membersihkan rumahnya lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai pergi ke tempatnya setiap minggu, tetapi John hampir tidak pernah berbicara dengannya. Suatu malam, Rhoda dan keluarganya menonton siaran langsung seorang ilmuwan yang mencoba berkomunikasi dengan seseorang di bumi kedua. Dia berhasil menerima sinyal seseorang yang berbicara dan ternyata orang yang berbicara di ujung sana adalah ilmuwan itu sendiri dari planet lain. Dia adalah salinan persis dirinya dalam segala hal. Nama, tanggal, dan tempat lahir yang sama, bahkan pekerjaan dan kenangan masa kecilnya cocok. Seluruh dunia menyaksikan dengan kagum. Kini semua orang percaya bahwa Bumi 2 adalah planet termin dengan orang-orang yang sama. Berita tersebut membuat Rhoda bingung dan dia keluar dari rumahnya untuk melihat planet dan bulannya. Berita tersebut menciptakan perdebatan besar tentang apa yang mungkin benar dan apa yang bohong. Fisikawan berteori bahwa Bumi 2 adalah planet cermin, salinan persis bumi kita, termasuk semua orang di dalamnya. Beberapa percaya bahwa kita bisa bertemu dan berbicara dengan salinan persis diri kita, orang yang mungkin identik tetapi menjalani kehidupan yang berbeda. John dan Rhoda memiliki minat yang sama dalam ilmu luar angkasa. Dia menawarkan Rhoda untuk menggunakan teleskopnya dan dia setuju. Keduanya kemudian bermain video game dan tampaknya mengembangkan semacam hubungan satu sama lain. John menawarkan Rhoda untuk mengantarnya pulang. Hari-hari berlalu dan John serta Rhoda semakin dekat. Suatu hari, mereka membahas tentang ekspedisi pertama yang berencana pergi ke Bumi 2. Rhoda memberitahunya tentang esai yang dia kirimkan, tetapi John ragu tentang ekspedisi tersebut. Dia bersikeras bahwa umat manusia belum siap menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi unik, karena mereka masih percaya bahwa mereka adalah pusat alam semesta. John tiba-tiba menjadi marah ketika mengetahui bahwa Rhoda telah mencuci sweater yang milik istrinya. Dia dengan marah memintanya untuk pergi. Sebuah program radio yang menyiarkan perdebatan memperingatkan tentang potensi bahaya dari Bumi 2. Beberapa orang percaya bahwa karena orang-orang di Bumi 2 memiliki akses yang sama dengan kita terhadap senjata dan sifat yang mencurigakan, ada kemungkinan besar terjadinya perang antara planet-planet. Rhoda pulang dan melihat mobil John parkir di depan rumahnya. Dia datang untuk meminta maaf atas perilakunya sebelumnya, dan Rhoda memaafkannya. Kemudian, John mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dia membawanya ke auditorium universitas dan memberikan konser pribadi dengan musik baru yang menggunakan gergaji. Keduanya merasa lebih terhubung satu sama lain. Setelah pertunjukan, mereka kembali ke rumah John. Satu hal mengarah ke hal lain, dan mereka berakhir berhubungan intim. Kemudian, John menceritakan tentang kecelakaan dan koma yang dialaminya selama bertahun-tahun, tetapi Rhoda masih belum mengungkapkan kebenaran kepadanya. Ketika Rhoda kembali ke rumah, saudara laki-lakinya memberitahu bahwa orang-orang dari program penerbangan luar angkasa telah menelepon. Dia menelepon mereka kembali dan terkejut ketika jutawan Kate Harding menjawab telepon. Dia memberitahunya bahwa Rhoda telah memenangkan kompetisi esai dan dipilih untuk perjalanan ke Bumi 2. Rhoda sangat gembira dan pergi menemui John untuk memberitahu tentang pencapaian tersebut. John awalnya memujinya, tetapi kemudian memintanya untuk tidak pergi karena mereka sekarang memiliki hubungan yang baik. Dia melihat masa depan bersama Rhoda yang membuatnya takut. Rhoda akhirnya mengakui bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan malam itu. John terdiam dan hanya duduk di sofa, memintanya untuk keluar dari rumahnya. Ketika Rhoda pulang, dia dikerumuni oleh para wartawan yang berdiri di depan rumahnya. Berita tentang dia yang mendapatkan tiket keberuntungan telah menyebar, dan kini orang-orang menggali masa lalunya dan menyiarkan kecelakaan tersebut. Untungnya, ayahnya datang untuk menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Rhoda menerima tiket untuk penerbangannya ke Bumi 2 dari United Space Ventures beberapa hari kemudian. Rhoda mendengar teori seorang ilmuwan dalam sebuah siaran televisi. Ilmuwan tersebut mengatakan bahwa orang-orang di Bumi 2 menjalani kehidupan yang sama seperti di bumi kita hingga planet itu terlihat dari planet kita 4 tahun lalu. Setelah kejadian itu, kehidupan orang-orang berubah sedikit, mengubah jalur tindakan mereka dan mungkin juga masa depan mereka. Rhoda kini percaya bahwa dirinya yang berada di planet cermin mungkin tidak pernah menyebabkan kecelakaan tersebut.
Dia bergegas ke rumah John dengan tiket penerbangan, tetapi John tidak membukakan pintu untuknya. Namun, Rhoda tetap bertekad, jadi dia menyelinap masuk ke rumah John melalui jendela. Ketika melihatnya, John tidak bisa mengendalikan kebenciannya dan mulai mencekiknya. Keduanya bergumul sebentar hingga akhirnya dia melepaskannya. Rhoda bangkit dan menceritakan tentang teori yang dia dengar. Dia mengklaim bahwa kecelakaan tersebut mungkin tidak pernah terjadi dan keluarganya mungkin masih hidup. Rhoda meninggalkan tiket untuk John, mengatakan bahwa dia bisa menemukan istri dan anaknya di bumi 2. Beberapa waktu kemudian, Rhoda kembali ke kehidupannya yang normal. Setelah meminta maaf kepada John, kesehatan mentalnya menjadi lebih baik. Pesawat luar angkasa siap lepas landas saat Rhoda melihat John dalam sebuah wawancara. Ternyata, dia menerima tawaran Rhoda dan akan pergi ke bumi 2. 4 bulan setelah pesawat pertama lepas landas, Rhoda sedang berjalan pulang dari bekerja ketika dia terkejut melihat dirinya dari bumi 2 di depannya. Film berakhir saat kedua Rhoda yang identik saling menatap. Subscribe untuk video lebih banyak seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.